Jangan-jangan ini iktikaf terakhir kita. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Nah, kalau itu ada dalam benak jiwa kita, maka kita akan lebih serius ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa? 1 jam. 1 jam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan kawan-kawan, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita kekuatan, yang telah mencurahkan dan memberikan kita rezeki namanya iman. Kedua kalinya salam serta salawat pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah taala, alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan peluang untuk sama-sama duduk di majelis ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya duduk kita malam hari ini adalah belajar menjadi orang yang cerdas. Bagaimana cerdas menurut agama. Nah, dari hadis Ibnu Majah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 4249. 4249 dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu an, qala, dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar, maka tiba-tiba datang seorang ansar, fasallama, kemudian memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ketika orang ini mengucapkan salam, assalamualaikum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Setelah dijawab, kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'min afdal. Pertanyaan pertama, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Orang mukmin yang paling utama itu seperti apa? Nah, ini namanya gambaran dan variabel orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang mukmin paling utama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, beliau menjawab bahwa orang mukmin yang paling utama, ya, baik itu dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, dari segi akidahnya, seperti apa karakternya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahsanuhum, mereka yang paling baik. Apa yang paling baik? Khuluqan, yaitu akhlak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang mukmin yang paling utama dan afdal adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Yang kedua, pertanyaan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'min aqyas. Ini pembahasan kita. Ayyul mu'min aqyas.
orang mukmin yang paling bijak, orang mukmin yang paling cerdas itu kayak apa Rasulullah? Kalau pertanyaan pertama tadi orang beriman yang paling utama. Sekarang berkaitan dengan kecerdasan. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul mu'min akyas? Orang yang beriman yang paling cerdas itu seperti apa? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua jawaban. Dua variabel. Variabel yang pertama, jawaban yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, aktsaruhum, mereka yang paling banyak. Paling banyak dari segi apanya? Zikra lil maut, yang paling banyak mengingat kematian. Maka salah satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan atau yang telah kita kenal dengan istilah i'tikaf. Itu pesannya adalah belajar zuhud. Ya, belajar zuhud. Apa makna belajar zuhud? Meninggalkan semua kesibukan dunia kita untuk mengambil sangu akhirat kita. Maka i'tikaf itu adalah pesannya ke sana. Bagaimana mujahadah kita, usaha kita paksakan. Ya, rasa ngantuk, rasa letih, rasa payah, ya, itu semua ada berkumpul pada kondisi dan saat itu. Tapi kita berupaya, berusaha untuk melawan semuanya itu. Nah, itulah ikhwah ta'ala. Kenapa kita bela-bela, ya, yang seharusnya kita bangun jam 5, jam 4. Ini sekarang kita bela-bela. Jam 12 harus siap. Ya, jam 1 harus siap. Ya, bahkan sebagian di antara kita ada yang tidak tidur. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana membangun kecerdasan secara spiritual kita. Maka di antara indikatornya, indikasi pertama tadi Nabi mengatakan aktsaruhum, mereka yang paling banyak lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat kematian. Ini variabel pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan memberikan definisi cerdas itu adalah ahsanuhum istidad li ba'dal maut. Yang pertama beda, yang kedua beda. Yang kedua variabelnya ahsanuhum istidad li ba'dal maut. Yang paling bagus persiapannya menghadapi kematian. Nah, ada dua. Yang pertama adalah yang paling banyak mengingat kematian. Yang kedua, yang paling bagus persiapannya. Apa makna dua ungkapan Nabi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ikhwah ta'ala, secara ibadah, ya, ibadah kita harus punya mutu. Ya, maknanya mutu itu kualitasnya. Sehingga itulah yang Nabi katakan tadi, ahsanuhum, yang paling baik persiapannya menghadapi kematian. Karena di antara, ya, kalimat yang paling baik, ya, untuk menghadapi kematian apa? Ikhwan ta'ala, hadis Ubadah bin Samit, man syahida an la ilaha illallah. Atau hadis Abu Hurairah, man qala, Abu Sa'idul Khudri, man qala la ilaha illallah. Nah, ini ikhwan ta'ala, kalimat-kalimat itulah yang paling baik dan paling bagus untuk menutup kehidupan kita. Bahkan kalimat ini harus kita pelajari sampai orang menjelang wafatnya, menjelang ajalnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, iringi, ya, kematian kalian dengan apa? Kalimat syahadat. Nah, makna variabel yang kedua, ikhwah ta'ala, kita benar-benar belajar masalah ibadah ini dari segi kualitasnya, bukan hanya sekedar kuantitasnya. Yang kedua, variabel memperbanyak amalan-amalan
yang mengantarkan kita untuk bisa mengingat kematian itu sendiri. Nah, inilah orang-orang yang cerdas secara spiritual. Ya. Hatinya, jiwanya itu sudah orientasinya untuk akhirat. Walaupun badan kita, tubuh kita ada di tengah pasar misalnya, ya, ada di tengah keramaian manusia, tapi jiwa kita ini orientasinya untuk akhirat. Itu yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Pengertian zuhud diantaranya kata Imam Hasan Al-Basri, kecenderungan jiwa kita untuk perkara akhirat. Saya ulangi lagi, ikhwan. Apa makna zuhud? Beliau berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, zuhud itu maknanya adalah kecenderungan jiwa kita, hati kita untuk lebih fokus kepada perkara akhirat. Maka itu zuhud. Nah, itulah orang-orang yang cerdas. Maka kalau kita melihat perkataan Imam Hasan Al-Basri ketika beliau memberikan makna definisi zuhud, beliau mengatakan, alimtu annar rizqa, aku menyadari, memahami bahwa rezekiku yang Allah sudah jatahkan, Allah sudah format, hari ini sekian, besok sekian, itu tidak mungkin akan tertukar. Artinya tidak akan mungkin nilainya akan kurang, kemudian tidak mungkin akan diambil oleh orang. Nah, inilah kesadaran yang luar biasa dari pemahaman namanya zuhud tadi. Maka dia apa yang ada dari tangan Allah, dari sisi Allah, itulah dia yakinin. Itulah salah satu makna zuhud itu. Apa saja yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih yakin daripada sisi manusia. Nah, itulah yang kita bisa pahami dari ucapan Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, beliau berkata, aku mengetahui dan menyadari ibadah ini tidak mungkin diwakilkan orang lain. Kalau tadi perkara masalah rizki. Yang kedua, beliau berkata, aku mengetahui ibadah ini, menyadari bahwa ibadah ini tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Gak bisa. Sholat gak bisa diwakilkan. Sedekah gak bisa. Semua gak bisa. Maka karena ibadah itu tidak mungkin diwariskan, tidak mungkin diwakilkan, maka aku berupaya untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, maka aku berusaha untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini ikhwan ta'ala ungkapan yang berkaitan dengan makna zuhud. Kemudian yang ketiga, ikhwan ta'ala dari ucapan Imam Hasan Al-Basri, ya, alimtu annallaha muttali'u alayya. Aku menyadari dan meyakini atau mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttali'u alayya, selalu melihat diriku, ya, selalu mengawasi diriku. Fa astahyi alaihi, maka aku amat sangat malu kalau aku melakukan kemaksiatan. Nah, inilah ikhwan ta'ala, ya, makna daripada kecerdasan tersebut. Bagaimana Ramadan khususnya, ya, 10 hari terakhir ini kita berlatih dari malam ke-21, 22, 23 dan masuk pada malam hari ini, pagi hari ini adalah dalam rangka bagaimana kita membangun kecerdasan itu sendiri. Ternyata cerdas menurut agama ikhwan ta'ala bukan karena berdasarkan level, ya, nominal dari angka-angka IQ kita, tidak. Tetapi bagaimana cerdas itu dijawantahkan dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab istiqomah, ya. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beribadah seperti apa. Itu nomor hadis 56. Dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 56. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang ibadah tadi? Wa qaribu wasaddidu. Wa qaribu wasaddidu. Ya. Apa makna waqaribu? Waqaribu itu artinya bersungguh-sungguhlah kalian dalam ibadah. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam ibadah. Artinya
ini dicerangkan oleh oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apa makna waqaribu? Kalau dalam ibadah itu jangan ada gulu atau ada taksir. Kalau bahasa yang lain, jangan ada tafrid dan ada ifrad. Apa maknanya ini istilah-istilah ini? Pertama, dalam ibadah itu jangan terlalu gulu. Gulu itu melampaui batas. Wah, saya pingin masuk surga. Ya, seperti hadis misalnya Anas bin Malik, ya, yang menceritakan ada 3 orang yang datang ke rumahnya Rasulullah SAW, ingin tahu amalan apa yang menjadikan Nabi itu kok masuk surga. Ya, artinya pingin berlomba-lomba dengan Nabi SAW agar dia mendapatkan surga itu sendiri. Nah, maka datang, ya, ja'a, ya, salah satu rahtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah 3 orang kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi enggak ada di rumah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di rumah. Maka bertemu dengan menemui Aisyah radhiyallahu anha. Maka yang pertama bertanya, ya, bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana karakter ibadah tersebut, sifat ibadah tersebut, ya, maka mereka ketika sudah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka mereka bergumam berkeinginan, kalau gitu saya tidak mau nikah. Yang satu, saya tidak mau nikah karena menurutnya nikah itu akan menghalangi ibadah. Yang kedua berkata, kalau begitu saya akan sholat malam sentuh, terus sholat malam tanpa hentinya. Ya. Yang ketiga, ya, maka aku berpuasa terus. Nah, 3 orang tadi, ya, masing-masing punya jawaban dan punya prinsip. Yang satu tidak mau nikah, yang satu banyak sholat malamnya, yang ketiga itu adalah perbanyak puasa. Apakah ini dibenarkan dalam syariat? Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kembali, ya, balik ke rumahnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Kalau barusan ada berapa 3 orang, ya, datang kepada rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikhwan ta'ala, ya, maka orang yang tadi datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh coba panggil orang yang 3 tadi yang berkata begini. Nah, ini ikhwah ta'ala contoh bahwa tidak boleh tafrid. Tafrid itu artinya berlebihan dalam ibadah. Saya ingin sholat malam supaya dapat surga, bisa nggak seperti ini? Ya, atau saya puasa saja, bisa nggak seperti ini? Nah gitu. Atau sebaliknya, ya, ifrat itu artinya meremehkan, menganggap ibadah itu remeh. Ya, sudah, saya tidak mau nikah saja karena kalau nikah itu mengganggu ibadah. Nah, ini ikhwan ta'ala yang disebut dengan waqaribu. Kata Ibnu Utsaimin ta'ala, ya, apa makna waqaribu? Bersungguh-sungguh dalam ibadah, maknanya sesuai dengan takarannya, tempatnya, posisinya. Jangan sampai kita melampaui batas dalam ibadah. Nah, itu pesan waqaribu tadi, maknanya tidak terlalu melampaui batas, dan kedua tidak meremehkan, ya, atau meninggalkan ibadah itu sendiri, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata waqaribu wasaddidu, ya, bersungguh-sungguhlah kalian dekat beribadah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi sebenarnya, ya. Yang kedua wasaddidu, apa makna saddidu? Beristiqomahlah kalian, ya. Wasaddidu makna istiqomah, luzumul ta'ah, tetapnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama tadi adalah maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajarlah istiqomah. Karena apa kata Nabi? Walayyanju wa ahadakum, dan tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa selamat dari amalannya. Ya, tidak ada orang yang bisa selamat. Ya, gitu. Artinya kita selamat itu bukan karena ibadah kita,
bukan karena banyak ibadah yang kita lakukan, atau bukan karena seringnya kita melakukan ibadah itu, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya, illa ayyataghammaniya bi rahmatin wa fadli, kecuali Allah telah memberikan aku yaitu rahmat dan keutamaan. Nah, ini ikhwah ta'ala. Maka kita bersyukur ikhwah ta'ala, ya. Allah memberikan kita rahmat dan keutamaan. Maka dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dua ibadah tadi bisa dilaksanakan. Ibadah bentuknya takarub kepada Allah, yang kedua istiqomah tadi. Nah, ini ikhwah ta'ala, ya, makna daripada hadis tadi. Ya, qaribu wasaddidu wala yanju'adakum bi amalih. Ya, beribadahlah kalian, maksimalkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beristiqomahlah kalian, karena tidak ada seorang di antara kalian yang bisa selamat disebabkan karena amalannya. Kemudian Nabi ditanya oleh sahabat, wala anta ya Rasul, bagaimana dengan dirimu sendiri ya Rasul? Wala ana, apaan lagi diriku, kecuali aku diberikan rahmat dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwah ta'ala. Maka berkenaan tentang bagaimana kecerdasan seorang mukmin tadi, maka yang tadi parameter pertama, dia lebih banyak, ya, mempersiapkan dirinya untuk mengingat kematian. Nah, terus ikhwah ta'ala, bagaimana untuk mengingat kematian ini ikhwah ta'ala, dan bagaimana manfaatnya? Ya, karena sesungguhnya kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab Tazkirah, ya, dalam kitab Tazkirahnya, beliau menukil perkataan seorang ulama tabi'in bernama Imam Daqqaq rahimahullah. Ya, beliau berkata, man aksara dzikra lil maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ya, mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, akan diberikan karamah oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 perkara. Orang yang banyak mengingat kematian, ya, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Pertama, ikhwah ta'ala, ya, orang yang banyak mengingat kematian itu akan ta'jilu taubah. Apa makna ta'jilu taubah itu? Ta'jilu taubah itu maknanya bersegera untuk taubat, karena menyadari umurnya tinggal sebentar, ya, jatahnya tinggal sebentar, maka dia memperbanyak taubatnya, mensegerakan taubatnya, tidak mengatakan lusa, tidak mengatakan tahun depan, tidak mengatakan bulan depan, tidak, tapi dia segerakan taubatnya itu, karena menyadari akan keterbatasan, ya, waktu yang kita, ya, pakai di muka bumi ini. Ini yang pertama. Orang yang banyak mengingat kematian itu akan bersegera untuk melakukan taubat. Yang kedua, ikhwah ta'ala, di antara karamah dan keutamaan orang yang berbanyak mengingat kematian, ya, yang kedua adalah nasyitu fil ibadah. Orang yang sudah tahu dirinya akan mati, ya, itu dia akan termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga ada dalam Ramadan ini. Ya, iktikaf yang kita lakukan hari ini ikhwah ta'ala, itu juga pesannya. Jangan-jangan ini iktikaf terakhir kita. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Nah, kalau itu ada dalam benak jiwa kita, maka kita akan lebih serius ibadah. Lebih serius ibadah. Baik itu ibadah yang sifatnya qauliyah, ya, atau ibadah yang sifatnya qalbiyah, atau ibadah yang sifatnya badaniyah ini. Nah, itu ikhwah ta'ala. Yang ketiga, ikhwah ta'ala, kita kata Imam Daqqaq ta'ala, orang-orang yang banyak mengingat kematian itu akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. 3 perkara. Di antara yang ketiga itu adalah layyinul qalbi. Jiwanya, hatinya mulai, ya, lunak atau lembut hatinya, ya. Nah, itu ikhwah ta'ala. Orang-orang yang memperbanyak mengingat kematian, ya, pertama dia akan bersegera bertobat. Yang kedua, dia akan spirit di dalam ibadahnya itu kencang. Yang ketiga, dia jiwanya akan peka terhadap nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai kebaikan. Nah, itu ikhwah. Dan sebaliknya, orang-orang yang lemah mengingat akhirat, lemah mengingat kematian, maka dia juga akan dihinakan, akan dihukum oleh 3 perkara. Lawan daripada 3 kemuliaan tadi.
Kalau pertama tadi dia akan mensegerakan taubatnya, orang yang lemah mengingat kematian, mengingat akhirat, dia akan taswib. Apa makna taswib itu? Menunda-nunda taubat. Saufa, nanti deh, nanti deh. Ini bentuk hukuman bagi orang yang lemah atau kurang mengingat akhirat atau kematian. Yang kedua, hukumannya bagi orang-orang yang kurang atau lemah mengingat kematian. Yang kedua, dia akan menjadi ghaflah atau lali, ya, atau bahasa yang lain al-syughlu, dia akan disibukkan oleh dunia. Lebih banyak dunianya, disibukkan jiwanya oleh dunia, sehingga dia akan malas dalam ibadah, gitu. Orang yang banyak mengingat kematian akan rajin, orang yang lali mengingat kematian akan lali. Nah, yang ketiga, ikhwan ta'ala, di antara bentuk hukuman orang-orang yang lemah mengingat kematian, ya, mengingat akhirat, dia akan hati menjadi qaswah. Peringatan-peringatan datang begitu banyaknya dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Ujian itu bertubi-tubi datang. Tapi karena hatinya sudah keras tadi, ya, maka dia melihat dan memandang ujian itu sebagai sesuatu yang akan membuat dirinya sengsara, ya, dia akan tidak menerima itu, ikhwan ta'ala. Padahal hakikatnya ikhwan ta'ala, bertubinya ujian itu luar biasa. Misalnya hadis Anas bin Malik misalnya, ya, kedua hadis Abu Hurairah misalnya dalam riwayat At-Tirmizi. Riwayat Tirmizi itu nomor hadis 2323. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minah. Nah, senantiasa ujian itu mendera diri kita, ya, baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin seorang mukmin perempuan. Ujian itu pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, ya, pada rumah tangganya, itu seakan-akan tidak ada putus gelombang ujian itu. Nah, bagaimana cara memotretnya ini? Nah, kalau orang yang hatinya keras tadi, dia akan melihat ini sesuatu yang sengsara, sesuatu penderitaan yang berkepanjangan, sehingga jiwanya mulai benci, ya, jiwanya akan meronta, ya, gitu. Maka orang-orang yang hatinya keras itu ketika merespon ujian, hatinya tidak akan menerima, dia akan memberontak, marah. Nah, ketika hatinya memberontak, maka diekspresikanlah dengan badannya, dengan tangannya, ya. Bisa dia lukai dirinya karena sudah saking beratnya ujian tersebut, ya. Hati yang keras tadi mengantarkan dirinya untuk apa? Ya, bisa melukai dirinya, ya, menganiaya dirinya. Ini ikhwah ta'ala, ketika hati seorang itu sudah keras, sehingga dia melihat dan memandang ujian itu sesuatu yang tidak, ya, membuat hidupnya aman, malah menjadi sengsara. Sebaliknya orang-orang yang hatinya tadi lembut, dia akan bersyukur. Kenapa? Dia menjadikan itu adalah sebagai amal yang bisa menggugurkan dosa. Maka Nabi mengatakan, ya, senantiasa ujian itu akan melanda yang menerpa kehidupan kita sampai orang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi dosa. Luar biasa, ya, Pak. Semakin banyak ujian, kemudian semakin banyak kita bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menginginkan dosa kita terhapus. Ini pertama. Tapi orang yang hatinya keras tadi pasti memandangnya berbeda. Allah sudah benci, Allah sudah nggak senang dengan saya. Nah, sehingga mengambil keputusan yang negatif. Nah, itu ikhwah ta'ala. Kedua, ikhwah, ketika orang-orang yang punya jiwa akhiratnya dominan, rasa haupnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lembut, ya, maka dia akan memandang, ya, ujian itu sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu khaira yusibhu. Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, ya,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang itu baik dalam rumah tangganya, dalam ibadahnya, ya, maka Allah uji. Ada di antara kita sering, ya, bahkan kadang-kadang ada di antara kita berkeluh kesah, ya Allah, saya ini kok rajin ibadah tapi semakin kuat ujian. Nah, ada seperti itu. Nah, semakin kencang jarum dan volume ibadah kita kuat, maka begitu juga akan kencang ujian itu. Maka orang-orang yang ibadahnya maksimal, ikhwan ta'ala, itulah yang paling berat ujiannya. Ya. Dan ini Nabi SAW, ya, sabdakan dari hadis An-Nasa'i juga, ya. Ya, dari sahabat Mus'ab bin Sa'id. Ya. Nah, itu ikhwan ta'ala. Maka kalau orang yang jiwanya, akhiratnya dominan, tadi hatinya lembut, maka dia akan memandang bahwa ujian itu merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang tidak cerdas dengan akhirat tadi, mengikuti hawa nafsunya, dia akan memandang ujian itu sebagai bumerang bagi dirinya dan dia tidak suka. Ya, bahkan, ya, seharusnya ujian itu harus lepas daripada kehidupannya. Nah, itu ikhwan ta'ala di antara bentuk tasliyah. Tasliyah itu ikhwan ta'ala hiburan bagi orang-orang yang sedang diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ikhwan ta'ala dari hadis Jabir bin Abdullah. Ya, hadis Jabir bin Abdullah ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa nanti pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat itu nanti manusia akan terbagi menjadi dua. Ada yang pertama yaitu ahlus, ya, musibah. Yang pertama itu ahlul musibah. Apa makna ahlul musibah? Orang yang dalam hidupnya banyak mendapatkan musibah. Yang kedua ahlul afiat. Golongan yang kedua ahlul afiat. Dalam hidupnya dia aman-aman saja. Ya, gelombang terpaan ujian ada tapi nggak seberat. Ya, lewat begitu saja gitu, bisa lagi balik. Ya, tapi yang ahlul musibah ini itu ujiannya terus, nggak ada putus-putusnya. Nanti pada hari kiamat, ya, maka ahlul afiat ini berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya, ya, dulu, ya, saya tahu apa maknanya, tahu bagaimana pahala daripada orang-orang yang ahli musibah tadi yang sabar itu, maka niscaya kami siap rela tangan-tangan kami ini dipotong-potong. Untuk apa? Supaya bisa menjadi orang yang bersabar. Itu nanti, ya, orang-orang ahlul alfiyat mereka bergumang, ya, berandai-andai seandainya dulu. Nah, seperti itu ikhwan ta'ala. Maka ungkapan itu kalau sudah di akhirat tidak ada maknanya. Sama dengan ungkapan orang-orang kafir. Mereka menginginkan kembali ke dunia ini untuk hidup, ya, melakukan ibadah yang lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Tapi angan-angan itu tidak bisa. Itu hanya hayalan, ya, hanya hayalan. Maka ikhwan ta'ala, kalau ada malam hari ini, ya, di antara kawan-kawan dan teman-teman, ya, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambil ujian itu sebagai, ya, untuk melejitkan nilai keimanan kita. Ya, karena sesungguhnya ikhwan ta'ala level yang paling tinggi yaitu, ya, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwah. Maka orang-orang yang punya kecerdasan spiritual yang tadi, ya, bahwa dia mempersiapkan kematian, mempersiapkan ibadah yang terbaik, dia akan memandang ujian itu dengan nilai-nilai yang positif, bukan negatif. Nah, kemudian ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perkara-perkara yang enak, yang bagus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Ya, apa di antara doanya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Itu Nabi kalau mendengar kabar yang baik, melihat anugerah, melihat, ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak enak dipandang oleh jiwanya, tidak enak dilihat oleh matanya,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, ini ikhwan taala kita Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam bab tentang sabar, ketika beliau menjelaskan perkara-perkara sabar, maka respon manusia ketika mendapatkan ujian yang paling tinggi itu adalah dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dia marah kalau ada ujian, yang kedua ya dia bersabar ketika mendapat ujian, yang ketiga dia bisa ya qanaah atau menerima atau ridho, yang keempat itu adalah bersyukur. Ini respon manusia ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwah rahimah taala makna tadi kecerdasan secara spiritual. Maka ikhwah rahimah taala itulah diantara parameter cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi memperbanyak volume ya ingat kita terhadap kematian ini yang bisa akan menjadikan tameng kita ya daripada keburukan-keburukan ya. Yang kedua, yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Nah, ini dua ini ikhwah taala perbekalan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih cerdas dan bijak untuk ya menyikapi kehidupan kita di dunia ini. Nah, sebagai sanggup kita bekal kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.